Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Nusantara, Prodi Manajemen Kelompok 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Dr. Siti Ramla, SEMAK. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul proses-proses dalam pelayanan. Pada kesempatan ini, izinkan saya memandu presentasi ini selama beberapa menit ke depan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Setiap pelayanan memiliki suatu aspek paket jasa yang didefinisikan sebagai sekumpulan barang dan jasa yang disediakan dalam suatu lingkungan. Kumpulan ini terdiri dari 5 aspek, yaitu yang pertama, itu fasilitas pendukung atau sumber daya fisik yang harus ada sebelum jasa ditawarkan. Contohnya, lapangan golf, ski lift, dan maskapai penerbangan. Yang kedua, barang yang menyertai, yaitu bahan baku yang dibeli dan dikonsumsi oleh pembeli atau barang-barang yang disediakan oleh pelanggan. Contohnya, stick golf, ski, dan minuman. Dan yang ketiga, informasi, yaitu data operasi atau informasi yang disediakan oleh pelanggan untuk memberikan pelayanan yang efisien. Contohnya, waktu-waktu istirahat untuk minum teh. Yang keempat, yaitu jasa eksplisit, yaitu sejumlah manfaat yang mudah diamati oleh indera dan yang terdiri atas fitur-fitur pelayanan yang penting dan tersirat. Contohnya, waktu respon ambulans. Yang kelima, jasa implisit, yaitu manfaat psikologis yang mungkin hanya dirasakan secara samar-samar oleh pelanggan atau aspek-aspek ekstrinsik suatu pelayanan. Contohnya, suatu status jenjang dari universitas-universitas yang termasuk dalam Ivy Linux. Penerapan ilmu mengenai perilaku service accounter. Manajemen service accounter mensyaratkan manajer untuk memahami persepsi pelanggan serta aspek-aspek teknis terkait proses pelayanan. KES dan DASU menganjurkan penerapan konsep-konsep perilaku untuk meningkatkan persepsi pelanggan terhadap 3 aspek service accounter, yaitu alur pelayanan atau apa yang sedang terjadi, kedua arus waktu, berapa lama waktu yang diperlukan, dan penilaian terhadap kinerja service accounter atau apa yang Anda pikirkan tentang hal ini nantinya. Ada 3 desain pelayanan yang berbeda, yaitu pendekatan garis produksi, pendekatan pelayanan mandiri, dan pendekatan perhatian personal. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan garis produksi dan pendekatan perhatian personal. Pendekatan garis produksi yang dipelopori oleh McDonald's mengacu pada lebih dari sekedar tahap-tahap yang dilalui untuk membuat sebuah Big Mac. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Theodore Levitt, pendekatan tersebut menangani penyajian cepat saji seperti proses dalam manufaktur, bukan berarti proses pelayanan pada umumnya. Levitt menyatakan bahwa selain kemampuan pemasaran dan keuangan McDonald's, perusahaan mengontrol dengan hati-hati pelaksanaan dari setiap fungsi sentral pada masing-masing outlet, keseragaman penyajian yang dilakukan secara cepat, penyajian makanan yang sangat berkualitas di lingkungan yang jelas kebersihannya, pemesanan, serta keramahannya. Pendekatan perhatian personal. Sebuah perbedaan yang menarik dalam pemberian perhatian personal dapat dilihat di Nordstrom Department Store dan Ritz-Carlton Hotel Company. Di Nordstrom, proses yang agak longgar dan tidak terstruktur mengandalkan pengembangan hubungan antara tenaga penjual dengan pelanggan. Hal ini merupakan
sebuah pelayanan untuk melakukan penyesuaian total dengan tatap muka. Proses ini ditulis secara virtual dan sistem informasilah yang menelusuri keinginan personal atau tamu pelanggan. Ini merupakan contoh spesifikasi longgar dengan tatap muka. 7 karakteristik dari sistem pelayanan yang dirancang dengan baik. 1. Setiap elemen dari sistem pelayanan konsisten dengan fokus pengoperasian perusahaan. Sebagai contoh, ketika berfokus pada kecepatan pengiriman, setiap tahapan dalam proses harus mendorong kecepatan operasi. 2. Mudah bagi pengguna. Ini berarti bahwa pelanggan dapat memanfaatkannya dengan mudah. Artinya, terdapat panduan yang jelas, bentuk yang dapat dimengerti, tahapan-tahapan yang logis dalam proses, dan adanya pekerja pelayanan yang bertugas menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan. 3. Sempurna. Hal ini berarti sistem dapat secara efektif mengatasi variasi permintaan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai contoh, jika komputer tidak berfungsi dengan baik, sistem rekam cadang atau backup yang efektif telah tersedia, sehingga memungkinkan untuk melanjutkan pelayanan. 4. Terstruktur, sehingga konsistensi kinerja para karyawan dan sistemnya mudah dipertahankan. Ini berarti tugas-tugas pelayanan dapat dikerjakan dan teknologi-teknologi pendukung benar-benar mendukung dan andal. Yang kelima, terdapat hubungannya efektif antara kantor depan dan kantor pendukung, sehingga tidak ada pekerjaan yang terlewat. Dalam istilah sepak bola, tidak boleh meleset saat mengoper bola kepada anggota lain dalam timnya. Yang keenam, mengelola bukti terkait kualitas pelayanan sedemikian rupa sehingga pelanggan melihat ini dari pelayanan yang diberikan. Pada sebagian besar pelayanan, pekerjaan balik layar dilakukan dengan sangat baik, tetapi hal tersebut tidak dapat disaksikan oleh pelanggan. Yang ketujuh, kualitas sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Diperlukan waktu dan sumber daya minimal dalam penyediaan pelayanan. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa pelayanan secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Melalui pelanggan ini, keinginan dan kebutuhan dapat terpenuhi. Dan mungkin cukup sekian presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.